dan tata usaha negara tersebut telah melakukan suatu keputusan yang menolak memberikan keputusan tentang pemberian sertifikat tanah, maka terhadap hal itu sobat-sobat sekalian boleh dan punya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya dan pesan-pesannya atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena banyaknya saudara-saudara kita yang memiliki iman dan Islam tetapi tidak memiliki kesempatan untuk belajar, untuk bermajelis ilmu misalnya. Katakanlah ini sebagai sebuah majelis ilmu, maka agar majelis ilmu tersebut tidak sia-sia, haruslah kita selalu dan senantiasa berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau memberikan syafaat kepada kita untuk memberikan pertolongan, di mana pada hari tersebut tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya, ataupun biasa disebut dengan kekasihnya Habibullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kembali bertemu dalam channel kesayangan Anda ini, Gusri PD27, dan saya akan selalu berusaha memberikan suatu edukasi tentang hukum positif yang ada di Republik Indonesia ini, ataupun nanti mungkin akan ada perbandingan sistem hukum yang ada, seperti apa di sistem hukum Eropa kontinental dan seperti apa di sistem hukum Anglo-Saxon, dalam sistem hukum orientalis dan juga sistem hukum Islam. Nah, ini mungkin nanti akan ada kajian-kajian yang akan saya lakukan atau kita lakukan, tetapi ini masih dalam tahapan-tahapan ringan. Nah, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah, khususnya ini adalah materi perkuliahan pada semester 5, maksud saya adalah semester 7 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Dan ini adalah materi yang saya sajikan untuk pertemuan ketiga ini adalah tentang subjek dan objek yang ada di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kalau di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah diberi nama dengan mata kuliah Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini adalah pertemuan ketiga. Mudah-mudahan saya berharap dan seharusnya malahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah untuk mengikuti penjelasan-penjelasan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Kenapa? Karena video pembelajaran ini juga akan berkaitan dengan nanti tugas-tugas yang akan saya berikan untuk saudara-saudari sekalian. Oke, kita masuk kepada pembahasan dalam praktek peradilan tata usaha negara pada pertemuan yang ketiga ini. Pembahasan pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas dua sub pokok bahasan saja. Karena apa dua sub pokok bahasan ini yang kita bahas pada pertemuan ketiga ini? Karena ini adalah sub pokok bahasan yang terpenting di dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pertama ada subjek sengketa tata usaha negara. Yang kedua ada objek sengketa tata usaha negara. Nah, dua hal ini ada pembahasan yang sangat krusial dalam praktek peradilan tata usaha negara ini sebenarnya. Nah, yang pertama sekali kita lihat adalah tentang subjek sengketa tata usaha negara. Ini
Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Apa yang dimaksud atau yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 2 tersebut adalah badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi badan ataupun pejabat tata usaha negara itu adalah badan atau pejabat yang melakukan atau melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, urusan pemerintahan yang dimaksud di sini adalah tentunya adalah urusan yang berkaitan dengan administrasi, keputusan dan lain sebagainya yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Nah, kita lanjutkan di dalam subjek sengketa TUN. Nah, ada beberapa subjek dalam sengketa tata usaha negara. Kita pada pertemuan ini tidak membahas apa itu sengketa TUN atau sengketa tata usaha negara, bagaimana sumber sengketa tata usaha negara. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Maka pastikan terus saudara-saudari sekalian dan sobat-sobat YouTube sekalian untuk tetap stay tune pada channel ini dan untuk selalu mengikuti perkembangan channel ini, karena di dalam channel ini saya selalu memberikan suatu edukasi ilmu hukum secara gratis kepada sobat-sobat sekalian, kepada saudara-saudari sekalian, tanpa dipungut biaya dan tanpa harus bersusah-susah payah untuk berkuliah secara formal pada Fakultas Hukum. Nah, apa subjek dalam sengketa TUN? Yang pertama adalah penggugat. Nah, siapa yang menjadi penggugat di dalam sengketa TUN ini? Nah, yang menjadi penggugat di dalam sengketa TUN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dan sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan kembali dirubah melalui perubahan kedua itu Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, bahwa penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Nah, ini menurut Undang-Undang Peraturan Perundangan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, tergugatnya siapa? Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Nah, artinya tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan yang ada padanya berdasarkan wewenang atau amanah yang diberikan oleh undang-undang. Nah, artinya ada ketika keputusan itu harus dia keluarkan, dia harus memiliki kewenangan terhadap pengeluaran atau penerbitan keputusan tersebut. Maka dia secara otomatis ketika mengeluarkan suatu keputusan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka otomatis dia menjadi subjek dalam lapangan peradilan tata usaha negara, atau biasa disebut dengan tergugat. Nah, cuman di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu ada mencakup masalah penggugat itu secara lebih luas lagi atau memperluas ruang lingkup penggugat itu, yaitu badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan. Artinya ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang terhadap permintaan atau fatwa kepada Mahkamah Agung misalnya. Nah, ini juga dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat memintakan pendapat kepada peradilan tata usaha negara apakah di dalam tindakan atau keputusan yang diambil itu ada penyalahgunaan wewenang atau tidak. Nah, ini ada dari sisi subjek dalam sengketa tata usaha negara. Selanjutnya kita bahas atau kita telah tentang objek
sengketa tata usaha negara. Ada 4 yang menjadi objek sengketa tata usaha negara. Yang pertama adalah objek sengketa yang bersifat positif. Yang kedua ada objek sengketa yang bersifat fiktif negatif. Yang ketiga ada objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Yang keempat tidak termasuk objek sengketa tun sama sekali. Nah, bagaimana penjabaran dari keempat objek sengketa tata usaha negara ini? Maka pastikan terlebih dahulu saudara-saudari sekalian telah subscribe ke channel ini sehingga saudara-saudari sekalian tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang saya berikan yang berkaitan tentunya dengan ilmu-ilmu hukum. Nah, pertama kita lihat adalah subjek, maksud saya yang pertama kita lihat adalah objek sengketa yang bersifat sengketa tun yang bersifat positif. Nah, menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, yaitu Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama, objek itu mestilah tertulis. Nah, seperti dalam azas hukum acara perdata yang sudah, maksud saya dalam azas hukum peradilan tata usaha negara yang sudah kita singgung, kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, maka di situ dinyatakan salah satu azasnya adalah beracara menggunakan tulisan. Nah, maka itu objek dari sengketa peradilan tata usaha negara itu mestilah bersifat tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, siapa saja yang masuk kategori badan atau pejabat tata usaha negara? Walaupun nanti kita akan bahas dalam pertemuan khusus dalam pertemuan selanjutnya, tapi sedikit saya berikan contoh, misalnya kepala dinas, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lain sebagainya yang bisa membuat suatu keputusan hukum yang berdampak kepada orang atau badan hukum secara administrasi. Nah, ini sebagai clue awal. Nanti kita bahas lebih serius atau lebih lanjut di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dalam bagian subjek tadi, seorang atau badan atau seorang pejabat tata usaha negara itu memiliki atau diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang harus dia lakukan terhadap suatu keputusan. Nah, inilah yang menjadi objek dari sengketa yang bersifat positif. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Nah, apa yang maksud konkret? Konkret di sini maksudnya adalah nyata. Maka itu tadi yang pertama itu syaratnya ada bentuk keputusan yang tertulis. Nah, maka harus ada putusan tertulis yang disampaikan oleh pejabat tata usaha negara itu. Individual artinya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Misal, nah, sobat-sobat YouTube sekalian punya sebidang tanah. Nah, atas sebidang tanah tersebut dikeluarkanlah sertifikat hak milik atau sertifikat kepemilikan terhadap sebidang tanah yang sobat-sobat miliki tersebut. Nah, keputusan yang dibuat oleh kepala kantor pertanahan inilah yang disebut dengan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, karena diberikan kepada sobat sebagai pemilik tanah dalam bentuk surat keputusan dan mengikat terhadap apa yang ada di dalam kepemilikan tersebut. Inilah salah satu bentuknya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut bagaimana itu konkret, bagaimana itu individual dan final, nanti kita akan bahas di dalam video-video selanjutnya. Dan juga yang kelima adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, misal sebagai contoh dalam penerbitan surat keputusan tentang hak milik terhadap seseorang terhadap tanah yang dikuasainya. Nah,
Menimbulkan akibat hukum di sini adalah tanah tersebut menjadi milik orang atau milik sobat-sobat sekalian yang mengajukan pengurusan penerbitan sertifikat hak. Maka secara otomatis akibat hukumnya adalah orang lain tidak lagi berhak atas tanah tersebut. Itulah secara pintas apa yang dimaksud dengan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya kita bahas tentang objek sengketa yang bersifat fiktif negatif. Nah, ini diatur di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Apa yang disebutkan? Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Artinya, secara sederhana contohnya seperti ini. Ketika saudara-saudari atau sobat-sobat YouTube sekalian mengajukan suatu permohonan untuk penerbitan halas hak, kita kembali kepada contoh tentang kepemilikan sebidang tanah. Sudah diajukan segala perlengkapan syarat-syarat administrasi untuk penerbitan sertifikat. Sobat-sobat sekalian ajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Nah, tentunya ketika persyaratan tersebut sudah terpenuhi secara hukum, maka Badan Pertanahan Nasional wajib mengeluarkan sertifikat yang sobat-sobat sekalian mohonkan tersebut. Nah, apa jadinya ketika sertifikat tersebut tidak kunjung dikeluarkan atau tidak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional? Nah, ketika sertifikat tersebut tidak diterbitkan, maka disitulah dimaksud dengan keputusan yang bersifat fiktif negatif. Nah, tentu ada jangka waktu yang harus ditempuh untuk bisa dinyatakan suatu keputusan itu bersifat fiktif negatif. Nah, menurut ayat 3 dari pasal 3 Undang-Undang 5 tahun 86 tersebut adalah batas waktunya sobat-sobat sekalian harus menunggu itu adalah selama 4 bulan. Nah, apabila telah lewat 4 bulan daripada pengajuan awal, maka dianggaplah pejabat atau badan tata usaha negara tersebut telah melakukan suatu keputusan yang menolak memberikan keputusan tentang pemberian sertifikat tanah. Maka terhadap hal itu sobat-sobat sekalian boleh dan punya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya kita lihat syarat-syarat tentang fiktif negatif. Yang pertama, syarat-syarat dari fiktif negatif adalah tidak mengeluarkan putusan, sedangkan itu menjadi kewajibannya. Nah, contoh tadi sudah saya berikan di mana Badan Pertanahan Nasional sudah seharusnya mengeluarkan sertifikat ketika permohonan sertifikat yang diajukan oleh pemohon itu sudah memenuhi segala kriteria atau syarat-syarat yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun keputusan tersebut tidak diberikan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kita ambil contoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, yaitu selama 4 bulan. Nah, 4 bulan, dan itu adalah kewajiban dari Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat. Karena tidak ada lagi badan atau pejabat tata usaha negara yang punya kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Maka ini adalah menjadi kewajiban Badan Pertanahan Nasional. Ketika hal itu tidak dikeluarkan, maka itu sudah menjadi salah satu syarat untuk dianggap sebagai putusan fiktif negatif. Dan kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang maksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan bersangkutan tidak mengatur tentang jangka waktu. Nah, seandainya bagaimana jika suatu keputusan itu tidak diatur tentang jangka waktu,
maka mengacu kepada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 86, yaitu selama 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap menolak untuk mengeluarkan keputusan. Nah, itu dari syarat-syarat fiktif negatif. Selanjutnya kita lihat tentang objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Nah, ada fiktif negatif dan tentu juga ada fiktif positif. Nah, berbeda pula dalam hukum. Tidak ada hukum positif tapi tidak ada hukum negatif. Nah, tetapi kita tidak akan membahas apa itu hukum positif pada hari ini, tapi kita akan membahas tentang objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Bisa kita lihat dalam pasal 5 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini cukup panjang ya, ada 6 syarat atau apa ya objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Baik, kita bacakan atau saya bacakan secara ringkas saja, tapi tidak akan mengurangi makna esensial dari penjelasan yang ada. Yang pertama, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tidak akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya masih ada batas waktu untuk memberikan atau menetapkan atau melakukan keputusan oleh pejabat atau badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan itu dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Nah, ini lebih strength lagi, lebih ketat lagi dalam masalah batas waktu. Pasal 53 yang memberikan waktu 10 hari saja. Dalam arti 10 hari kerja ini tidak termasuk hari libur dan tanggal merah ya, sobat-sobat sekalian, perlu diperhatikan. Yang ketiga, apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, berbeda terbalik dengan fiktif negatif tadi. Ketika fiktif positif diatur dalam pasal 53, ketika lewat waktu maka dianggap permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dan ketika di dalam fiktif negatif lewat waktu dia tidak melakukan penerbitan keputusan, maka dia dianggap menolak. Nah, ini ada sedikit perbedaannya ya, sobat-sobat sekalian. Selanjutnya ada keempat, pengajuan permohonan. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Artinya setelah lewat waktu 10 hari yang ditentukan pasal 53, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukannya tersebut. Nah, pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari. Nah, pengadilan ketika menerima permohonan dalam artian untuk mendapatkan keputusan penerimaan dalam ruang lingkup fiktif positif, maka pengadilan hanya mempunyai waktu 21 hari kerja sejak permohonan itu diajukan. Nah, tentunya juga dikeluarkan hari libur dan tanggal merah ya. Yang keenam, badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lama 5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Nah, ketika pengadilan sudah menetapkan putusan terhadap permohonan fiktif positif yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka pemerintah dalam waktu hanya 5 hari wajib menerbitkan atau melaksanakan isi putusan yang telah dibuat oleh pengadilan tersebut. Dan selanjutnya kita lihat apa saja yang tidak menjadi atau tidak termasuk dalam objek sengketa tata usaha negara. Yang pertama, sebagai dasar hukumnya tentu kita lihat kepada Undang-Undang nomor 4
nomor 9 maksudnya tahun 2004, itu pada pasal 2. Nah, yang pertama yang tidak termasuk objek sengketa TUN adalah yang pertama keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana. Nah, artinya misalnya seseorang yang dihukum oleh pengadilan atas suatu perbuatan melawan hukum itu tidak dapat diajukan pembatalan atau menjadi sengketa peradilan tata usaha negara. Yang kelima, ada putusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Artinya 4 dan 5 ini sama. Putusan pengadilan itu tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa TUN. Ya. Yang keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Yang ketujuh, ada keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Karena hasil atau keputusan sengketa Komisi Pemilihan Umum ini dilakukan di persidangan atau diperiksa di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi sobat-sobat sekalian tentang peradilan tata usaha negara. Nah, ketika seandainya sobat-sobat sekalian berhadapan atau memperoleh suatu putusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara, tentunya dengan memperhatikan video ini paling tidak sobat-sobat sekalian tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Yang pertama tentunya ketika sobat-sobat paham dan mengerti tentang bagaimana menyusun gugatan dan permohonan untuk pembatalan kepada tata usaha negara, tentu boleh mengajukan sendiri. Nah, kalau tidak, tentu harus menyerahkan kepada orang yang ahli di dalam bidang itu. Salah satunya misalnya mencari atau mengambil seorang advokat atau lawyer atau kuasa hukum. Namun ketika itu tidak dapat dilakukan, maka sobat bisa saja masuk ke channel saya, lakukan komentar, nanti saya akan bantu. Bagaimana cara bantunya? Apakah secara profesional atau sebagaimana bantuan pada umumnya? Nanti tinggal didiskusikan terlebih lanjut di dalam conversation atau percakapan yang dibutuhkan untuk itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam channel ini apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak, tetapi hanya ini adalah berdasarkan hasil pembacaan saya terhadap literasi-literasi yang ada. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu pencerahan kepada sobat-sobat sekalian. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi orang banyak, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, supaya makin banyak orang-orang atau masyarakat kita yang melek dengan hukum. Billahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan di dalam video pembelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.